Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sampai saat ini sudah 1 minggu Ustadz Yazid Jawas meninggal dunia. Kita pernah membuat perbandingan. Ini kalau Ustadz Yazid Jawas itu kan diantar oleh puluhan ribu pelayat, Imam Masjidil Haram datang untuk bertakziah. Nah, kalau Yusuf Mansur, siapa yang datang? Saya menyebut tiga itu yang datang itu ya mungkin orang mau nagih hutang gitu. Atau korban-korban yang merasa punya kesempatan terakhir minta kepada keluarga. Tapi ada orang bertanya ke saya, menantang gitu. Buktinya mana gitu kan? Mana buktinya? Toh katanya ada juga artis di antara rame-rame loh orang. Nah tahu Yusuf Mansur nih semua warga Jakarta ikut ngantar. Saya kalau ditanya bukti ini ya kita menjawabnya gimana ya? Karena Yusuf Mansurnya sekarang masih hidup. Kalau dia mati sekarang bisa kita buktikan, ya kan? Kalau dia misalnya nih minggu depan mati gitu, dikubur, kita akan bisa bandingkan. Oh ini yang ngantar Jawas, ini yang ngantar Yusuf Mansur. Kalau begitu apa kita berdoa dia cepat mati misalnya? Kita kan nggak bisa juga ngomong begitu-begitu kan? Nanti ya dituduh penistaan atau pelecehan gitu kan susah kita ini. Jadi kalau ditanya bukti gitu, waduh, bukti itu kan harus dipraktekkan. Ya, mempraktekkannya seperti tadi itu. Ada 2 yang mati, ya kita lihat. Gitu. Terus bagaimana kalau Yusuf Mansur matinya masih lama? Gitu. Kan banyak orang masih nagih-nagih hutang. Ya mungkin diselesaikan dulu semua, baru dia mati gitu. Wah, untuk itu ya biar kita bisa mengkaji ya. Karena kita memberi testimoni dan penghargaan, testimoni dan laporan gitu. Tentu ya kita melihat harus ada yang mati, ya kan? Kalau kita yang mati duluan kemana? Nggak laku lah testimoni dan pembuktiannya. Bagaimana bukti Anda mati duluan? Karena itu ya sebagian netizen tuh minta ya mati aja Yusuf Mansur dulu. Jadi kita lihat nanti. Gitu. Benar nggak ada orang yang ngantar? Gitu. Saya nggak bilang nggak ada yang ngantar. Ada lah yang ngantar. Itu anak-anaknya pasti ngantar lah. Kemudian gerombolan-gerombolannya yang terkait dengan bisnis ngantar lah. Tapi ngantarnya mungkin ya udah lu tenang-tenang di sini ya. Kan bilang gitu kan. Bukannya sedih gitu. Kenapa hal ini kita angkat? Gitu? Karena ini realitas. Ini realitas. Gitu. Untuk membuktikan ini kan perlu realitas. Ya, kalau perlu realitas ada pembandingannya yang sama. Ustadz Yazid Jawas sudah meninggal, perbandingannya juga dia yang sudah meninggal. Kalau ini kita dilihat tadi dengan fakta realitas. Gitu. Rame, ya Yusuf Mansur realitasnya ya. Kalau mau realitas sekarang ya dia cepat mati aja. Kan begitu biar perbandingannya adil. Gitu. Tapi kita kan nggak bisa. Menyuruh orang ya mati lu kan nggak bisa gitu. Nggak bisa kan. Jadi ya sabarlah gitu. Karena ya kita lihat kalau dalam cerita apa ya, kejahatan yang terorganisir di barat biasanya nih yang dikukuhkan oleh Mario Puzo itu di dalam bukunya tentang mafia gitu. Mario Puzo itu melihat, dia menampilkan kisah ketika seorang musuh dari mafia itu meninggal gitu. Ya kadang-kadang yang duluan datang itu adalah musuhnya. Ya kan? Berdoanya panjang gitu. Padahal itu musuh gitu. Jadi bukan berarti nanti kita melihat seperti cerita Mario Puzo ini itu anak dari musuhnya dia bunuh gitu. Tapi dia orang paling duluan yang datang untuk bertakziah. Gitu. Nah nanti mungkin ya apa begitu kita lihat aja nanti Yusuf Mansur meninggal. Ya musuh-musuh yang semula ini dianggap teman dalam selimutnya gitu. Yang dianggap ini sebenarnya ini rekan-rekan dalam gerombolannya gitu. Padahal sebenarnya itu ingin menguasai hartanya yang tinggal gitu. Kita lihat nanti ini ramai nggak mereka-mereka itu gitu. Karena itu di dalam peristiwa ya, peristiwa kematian yang ada unsur kejahatannya atau geng-geng penjahat gitu. Biasanya polisi itu datang sebagai ya mungkin menampilkan wajah sebagai seorang intel. Tapi dia ke situ tuh bukan mau bersedih-sedih, bukan. Ngapain? Dia ngelihat nih siapa yang datang ini. Itu di shot semua itu siapa yang datang. Nah, dari situ nanti bisa dijadikan pengembangan kasus. Jadi kalau Yazid Jawas itu dia tahu lah yang datang itu ya murid-murid pengajiannya, orang-orang ikhlas ya kan. Kalau Yusuf Mansur nanti yang datang itu ya pasti itu ya kalau kita
ditakdirkan Allah melihat gitu. Kita kan nggak tahu siapa yang duluan nih. Kalau kita ditakdirkan, kita lihat siapa yang datang di kuburannya gitu. Maka kita identikkan nanti, wah ini ternyata gerombolannya. Bisa begitu. Bisa begitu. Jadi kalau dilihat sekarang ini, bagaimana membuktikannya? Ya cara membuktikannya ya Yesus Mansur ya cepat aja mati kan begitu membuktikannya. Tapi kita tidak mendoakan, tidak menyuruh atau tidak menentukan kapan dia mati. Kita sendiri juga nggak tahu kan. Tapi ya biar ada perbandingan yang seimbang, yang satu sudah mati, tentu sini juga ukurannya sudah mati. Tapi menurut penilaian kita gitu, seperti video saya yang lalu itu, ya enggak lah, nggak mungkin lah dia reputasi rusak, citra jelek, di mana-mana bermasalah gitu. Walaupun sekarang dia masih punya kerajaan warung stick and shake, tapi itu nilainya dengan berjalannya waktu nanti akan tergerus itu. Kita kan belum mendengar bagaimana uangnya dilarikan orang gitu. Mungkin kalau dia mengalami sedikit aja sakit-sakit, itu loyalitas itu sudah nggak ada. Nggak ada gerombolan tuh yang loyal kepada pimpinan geng kalau pimpinan gengnya sudah lemah. Itu hukum kejahatan itu, atau hukum di dalam dunia mafia dan kejahatan. Nah, karena Yusuf Mansur membangun seperti itu, ya kita akan lihat nanti. Tapi ada juga orang-orang yang terkenal baik, walaupun dia itu sebenarnya penjahat juga, tapi di hadapan orang-orang miskin dia nampak baik. Ada juga. Siapa misalnya gitu? Itu kalau misal mungkin mengenal gembong narkoba yang namanya Pablo Escobar. Escobar ini itu pernah itu sesumbar gitu ya. Itu utang Kolombia akan dia lunasi gitu. Dia jualannya apa? Jualannya itu opium, narkoba, dan dia supply sebagian besar ke Amerika Serikat. Akhirnya dia menjadi musuh nomor 1 Amerika, dia kejar dia. Saking banyak duitnya, dia bisa disebut sebagai Korun. Kalau dalam Al-Quran tuh Korun Mesir, dia itu mungkin Korunnya Kolombia. Gitu. Di mana-mana sekarang ini kalau ada harta atau uang cash ketemu, apa di dalam gua, apa disimpan nanti dalam rumah ibadah, gitu. Itu pasti peninggalan Pablo Escobar. Saking banyak duitnya, satu malam katanya anaknya kedinginan. Untuk memanaskan ruangan itu duit dolar tuh dia bakar. Entah berapa karung dia bakar sehingga ruangan itu menjadi panas. Gitu. Begitu banyak duitnya. Dan sekolah-sekolah di pinggiran, di daerah-daerah kumuh di Kolombia itu dibangun oleh Escobar. Tapi ya orang sekolah di situ tuh gratis. Orang miskin ya kan. Daerah-daerah yang perlu perhatian gitu. Dibangun sama dia. Maka orang-orang miskin itu begitu dia meninggal dia merasa oh ini jasa Escobar kepada kita ini. Ketika dia mati orang ramai juga. Kenapa? Orang yang mengucapkan terima kasih ini kepada gembong narkoba yang baik hati. Kalau Yusuf Mansur di mana baik hatinya? Coba apa yang pernah dia tinggalkan? Yang orang perlu mengingat dan perlu berterima kasih. Jadi untuk pembuktian hal-hal seperti ini harus ada realitas yang ada dan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kalau orang mati itu ada ilmunya yang dianggap bermanfaat. Kalau orang meninggal itu ada bantuannya yang berupa materi yang bisa membantu orang. Gitu. Ya orang akan berterima kasih. Walaupun nanti soal kasus pribadinya, soal itu lain lagi ya. Nah, Yusuf Mansur ini itu dilihat apa yang mau dia tinggalkan, gitu. Legasinya apa gitu. Nggak ada. Ada juga artis kadang-kadang tuh pelawak dia meninggal ramai sekali orang. Gitu. Kenapa? Karena orang dulu mengingat dia dan mengenalnya sebagai orang baik. Gitu. Ya di tempat kita juga banyak, ya. Ramai sekali gitu. Artis atau komedi meninggal. Gitu. Karena orang melihat, oh dia nih bapaknya Abul Yatama dia ternyata nih. Bapaknya anak yatim. Gitu. Anak yatim dia pelihara banyak. Gitu. Itu orang mengingat. Gitu. Anak yatim ini bukan dia peras, bukan dia jual-jualin, bukan. Tapi dia santuni, dia kasih makan, dia sekolahkan. Macam-macam gitu. Meninggal dia, oh rame orang mantar dia. Rame. Orang nggak melihat soal apa dia urusan Tuhan lah. Dia urusan dia dengan Allah. Tapi kebaikannya itu dinilai orang. Itulah yang bisa lihat perbandingan-perbandingan. Nah, kita lihatlah sekarang apa legasi Yusuf Mansur atau yang dia tinggalkan yang dikenang orang dengan baik. Janganlah dia dikenang hanya sebagai seorang apa ya seperti sekarang ini dituduh menipu, curang, rakus, licik dan tindakan-tindakan yang amoral yang pernah mencuat ke hadapan publik. Mari kita ikuti dan kita nilai keadaan ini berdasarkan realitas yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.